wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Peduli News bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid kembali akan melaporkan informasi mengenai dalam rangka penerimaan peserta didik baru di Kota Parepare. Arifuddin Idris menghimbau orang tua siswa untuk memilih sekolah tidak di luar zonasi. Berikut laporan rekan kami, Dila. Ya, Yusriyadi, jadi masih dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Bapak Arifuddin Idris. Oke, terkait dengan PPDB sudah sampai tahap mana nih, Pak? Jadi proses penerimaan siswa baru, peserta didik baru ini, untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini sudah hampir tuntas proses pendaftarannya. Karena hari ini untuk SMP sudah berakhir, yang dimulai tanggal 22. Kemudian SD itu berakhir besok, ya, SD, karena kita membawa dua jenjang SD dan SMP. Proses pendaftaran secara online ini sebenarnya sangat sederhana, namun tentu masih ada kendala-kendala, yaitu bahwa masyarakat belum adaptif, belum akrab dengan sekian persen masyarakat belum akrab dengan sistem ini, karena ini merupakan sistem baru. Kenapa kami lakukan sistem penerimaan online? Karena ada dua. Pertama, memang tuntutan bahwa setiap pelayanan itu harus melibatkan IT, ya, sebagai bentuk konsekuensi perkembangan, ya, sebagai bentuk perkembangan dunia pelayanan, sehingga harus semua IT. Yang kedua, di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini, tentu sangat diharapkan dan bahkan diinstruksikan agar mengurangi interaksi. Pendaftaran manual akan menimbulkan interaksi. Bayangkan kalau mereka datang berdesak-desakan untuk melakukan datang ke sekolah. Dengan sistem online yang kami lakukan ini, maka tidak ada lagi interaksi manual atau langsung. Siswa cukup masuk tanpa melampirkan berkas-berkas bagi siswa yang ada di Parepare. Kenapa? Karena di database kami itu sudah kami kerjasama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data lokasi siswa, alamat siswa, itu sudah ada. Terus yang kedua, kami juga kerjasama dengan sekolah agar mereka memasukkan nilai rapor rata-rata atau nilai KB yang dipersyaratkan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Termasuk edaran Menteri Pendidikan tentang penerimaan peserta didik baru. Nilai-nilai akademik itu sudah ada kami. Jadi anak-anak tinggal memasukkan NIK-nya, langsung bawa di lokasinya ini. Maka apakah dia berada di zona sekolah yang diinginkan, maka dia masuk zonasi. Kalau dia tidak masuk zonasi, tetap diterima di sekolah itu sebagai pendaftar. Baru sistem menyeleksinya bukan jalur zonasi, yaitu jalur prestasi yang sudah ada datanya. Lalu sistem menghitung total nilai prestasinya ini anak, sehingga sangat mudah. Jadi tidak ada berkas-berkas yang harus diperlukan pergi sana sini mengesahkan lalu di store dan sebagainya, tidak ada. Ini keunggulan yang kami gunakan. Jadi memprioritaskan sistem jalur zonasi ini, Pak Di? Jadi sistem ini sebenarnya sudah lama, 5 tahun yang lalu kan sudah ada. Zonasi adalah mengakomodir anak-anak calon peserta didik baru yang ada di sekitar sekolah. Itu tujuannya. Yang kedua, memproteksi sekolah yang agak boleh dianggap jauh dari pusat perkotaan. Artinya anak-anak, katakanlah SMPA yang berada di pinggir kota, walaupun Parepare tidak ada sebenarnya pinggiran, tapi kita asumsikan seperti itu. Katakanlah SMP 11, di sana kan butuh siswa. Nah, kalau anak-anak tidak dibatasi dengan zona, pasti maunya semua ke SMP yang ada dalam kota. Tentu ini akan kosong, sehingga kita juga proteksi sekolah seperti itu. Mereka boleh masuk kota, tapi bukan jalur zonasi, jalur prestasi. Karena hanya anak-anak juga masuk di sekolah kota hanya, tapi ada kewajibannya, yaitu tuntutan akan prestasinya. Jadi memang anak-anak itu diterima berdasarkan jalur zonasi, ini yang mutlak, 50% minimal. Terus yang kedua, jalur prestasi, ada jalur afirmasi, yaitu mereka yang tidak mampu, dan ada jalur mutasi, yaitu perpindahan orang-orang tertentu, orang tuanya pindah tugas ke dalam
ke Kota Parepare itu juga harus mendapat pelayanan melalui jalur mutasi. Mungkin ada himbauan nih bagi para orang tua siswa Pak agar tidak memilih-milih sekolah. Ya, benar. Jadi kami himbau agar untuk memahami bahwa semua sekolah sekarang sudah sama. Iya. SMP 6 yang dianggap jauh dari pusat kota, SMP 11 aja. Beberapa tahun yang lalu, bahkan tahun kemarin, mewakili Parepare untuk berlomba di tingkat provinsi. Apa artinya? Prestasinya juga bagus. Yeah. Tahun lalu, hanya karena tahun ini tidak ada ujian nasional berbasis komputer (UNBK), tahun lalu SMP 11 yang tertinggi nilai ujian nasional berbasis komputer ini. Ya, itu menandakan bahwa sudah terjadi pemerataan baik dari sisi sarana maupun dari sisi kualitas guru. Karena guru mampu melakukan pendidikan, buktinya mereka juga baik bisa ikut lomba-lomba yang berkapasitas tingkat provinsi. Ya. Jadi kami berharap tidak usah memilih-milih. Kalau memang menganggap bahwa mau masuk di sekolah tertentu, silakan persiapkan, ada tuntutan kewajibannya, itu kemampuan untuk bersaing secara prestasi. Kalau dia tidak bisa masuk di zona, jadi janganlah ada istilah bahwa anak saya tidak bisa sekolah kalau bukan di sini. Karena kapan kita paksakan, ada hak-hak orang lain yang akan tersingkirkan. Ya, ada hak orang lain yang tidak terpenuhi karena digeser oleh orang yang memaksakan masuk ke sekolah. Tapi sistem ini tidak lagi, karena tidak bisa lagi diintervensi. Data sudah ada di dalam, baik lokasi maupun nilai. Jadi kalau diintervensi berarti harus mengubah, itu kan berisiko. Berisiko. Pak, misalkan ada satu sekolah yang sudah full siswanya, itu bagaimana itu Pak? Tidak akan ada. Ya, karena kami sudah batasi zona, kami sudah rasiokan bahwa misalnya SMP A ini zonanya dia butuh misalnya 10 kelas kali 32, 320. Kami sudah perhitungkan bahwa anak-anak ini zona itu sekitar 300-an yang kami masukkan zona. Oh, begitu. Iya. Jadi sudah diperhitungkan semua. Kecuali dia melewati batas karena banyak sekali orang luar yang mau sekolah di situ. Oh iya. Ya. Nah, jadi kami perhitungkan, oh zonanya ini sekitar 350 80% ini zona, maka sekitar 200 sekian. Sisanya adalah menunggu jalur prestasi. Oh begitu. Iya. Oke. Sekarang ada sekolah tertentu banyak sekali orang yang bukan zona yang mendaftar di situ, pasti berlebihan. Akibatnya pasti dia tersingkir karena tidak mampu bersaing secara prestasi, tapi mau keluar dari mendaftar di sekolah yang bukan zonanya. Iya. Nanti setelah tahap jalur zonasi Pak, apa ada lagi nanti pendaftaran lagi atau sudah jadi setelah selesai? Itu nanti setelah pendaftaran ditutup, tanggal hari ini ditutup, kecuali kalau ada hal urgensi, kalau masih ada yang kami, karena proses kami melayani. Setelah itu akan ada pengumuman bahwa daftar yang lulus. Daftar yang lulus ini kami beri ruang lagi secara sistem untuk mendaftar ulang. Karena bisa saja ada orang lulus tapi ternyata dia tidak mau lanjut karena ternyata dia diterima di daerah lain misalnya. Tentu dia tidak menggunakan haknya lagi. Nah, setelah itu selesai pendaftaran lulus, barulah resmi bahwa ini mendaftar ulang dari yang lulus, kan pengumuman lulus dulu. Setelah pengumuman lulus kami beri lagi ruang untuk mendaftar ulang namanya, untuk memastikan bahwa dia bersedia setelah lulus. Nah, setelah itu kami serahkan ke sekolah. Kapan ini pengumumannya itu? Pengumuman itu kalau sesuai jadwal tanggal 3. Tanggal 3 Juli nanti ya. Jadi kan di linknya ada. Iya. Link itu sebenarnya sudah link kami sekolah? Bukan linknya dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Satu pintu. Linknya itu kan kami sudah berikan informasikan melalui TV Peduli yang di running testnya itu bahwa untuk SD ppdb _ sd pareparekota.beach.id. Beda kalau SMP hanya mengganti kata SD tadi menjadi SMP. Jadi Parepare ppdb SD SMP pareparekota.beach.id. Oke deh, sip. Oke, Pak, makasih untuk waktunya.
Oke, Yusredi kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.